Bismillahirrahmanirrahim. Eskodet. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ayyuhal ikhwa wa akhwat sadah was sayyidat al asatidz wal asatidzah rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mendung ini ya hujan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan curahan nikmat berupa hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan melanjutkan kembali yaitu al-faslus sadis itu yang terdapat di halaman 6 fil afdoli minal adoji jisan au sifatan ya, mengenai tentang keutamaan di hari raya Kurban. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita diawali dengan kalimat suratul Fatihah. Apanya kejepit? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nanti di masa pandemi ini kita tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar kurban kita di tahun pandemi yang kedua ini lebih baik daripada kurban di tahun pandemi yang pertama kemarin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi ajma'in. Tsumma ila ruhi khususon Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ta'lifuhu hadzal kitab. Annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Baik, pada Bapak Jeremy Yusuf kami persilakan. Terima kasih Ustaz Sutria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi madaqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak, para Ibu, para asatizah yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini kita bisa ketemu kembali dalam kajian kitab udhiyah dan atau sembelihan ya. Mohon maaf sedikit agak lambat, ada yang perlu dibicarakan tadi di rumah sehingga agak lambat ya. Kita langsung saja memasuki yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsalis fil afdali minal adahi jinsan aw sifatan fi man tajzi'u anhul udhiyah. Di dalam menjelaskan tentang keutamaan dari hewan kurban baik dari segi jenisnya maupun dari sifat-sifatnya. Kemudian untuk siapa saja satu atau hewan kurban itu cukup dikurbankan ya. Kita mungkin sering mendengar ada satu hewan kurban katanya dipakai untuk sekian orang, keluarga dan lain sebagainya ya. Itu nanti kita lihat apakah itu dilihat dari sisi pahalanya atau dilihat dari sisi kecukupan syarat rukunnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat di sini ada beberapa tahun terakhir, paling tidak saya ingat 3 tahun terakhir lah, itu kasus pernah dikembangkan hal ini oleh Syekh Jabir pada waktu itu ya. Beliau yang mengembangkan hadis ini untuk menyatakan bahwa satu udhiyah itu, satu kambing, hewan kambing itu cukup untuk keluarga, masyarakat, bahkan katanya juga
ya sekian orang gitu, bangsa Indonesia katanya begitu, karena Nabi juga menyebut umatnya begitu ya. Apakah begitu maksudnya? Apakah itu dilihat dari segi kecukupan satu ekor kambing untuk sekian ribu bahkan sekian miliar orang? Kalau umat Nabi Muhammad kan berarti sekian miliar ya sekarang ini. Biar kafir juga dia tetap umat Nabi Muhammad. Paling tidak kalau umat Islam 1 miliar, ya berarti umat Nabi Muhammad dulu sudah dikorbankan 1 miliar dengan 1 ekor kambing kalau begitu. Apakah begitu gitu ya kan? Terus nanti bagaimana? Ada batasan 1 kambing, ada batasan 1 kerbau 7 orang lah. Kalau 1 kambing bisa buat 1 miliar orang, kenapa giliran kerbau cukupnya buat 7 orang? Misalnya begitu kan, jadi permasalahan kalau begitu ya. Gitu. Tujzi'ul udhiyah al-wahidah minal ghanam 'anil rajuli wa ahli baitihi wa man syaa minal muslimin. Nah, ini pernyataannya memang sedemikian. Memenuhi atau terpenuhi pahala gitu ya. 1 udhiyah, 1 ekor kurban dari kambing dari laki-laki ya, dari seseorang, wa ahli baitihi, dan juga untuk keluarganya, wa man syaa minal muslimin, dan siapa saja yang ia kehendaki daripada kaum muslimin. Li hadits ya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kibashin aqrana ya yata'u fi sawadin wa yubraku fi sawadin wa yunzaru fi sawadin fa atabihi liyudhhiya bihi ya. Hadis Aisyah menyatakan bahwa Nabi memerintahkan untuk ya membeli atau mengambil kibas ya, kambing yang bertanduk ya ta'ufi sawadin ya, itu yang dibawa di banyak orang pada lihat begitu, wa yubraku fi sawadin, dan juga diangon atau dikasih makan di tempat yang ramai, yang tempat banyak orang atau yang biasa orang lihat, wa yunzaru fi sawadin, dan juga dipandang atau dilihat di tempat banyak orang, fa utiya bihi liyudhhiya bihi, maka didatangkanlah kambing tersebut yang memang udah banyak lihat orang tersebut untuk dijadikan kurban. Faqala laha, lalu Nabi berkata, ya Aisyah halumil madiyah, wahai Aisyah tolong ambil pisau ya, ai atini sikin, berikan saya pisau. Ini kata-kata atini sikin ini bukan hadis nih, ini tambahan ini. Fa fa'alat, lalu dilakukan oleh Aisyah ya, Aisyah ngambil pisau. Tsumma akhadaha wa akhadal kibash, lalu Nabi mengambil pisau dan memegang kambing. Fa'atja'ahu tsumma dhabahahu, lalu ia menidurkan miring kambing tersebut, lalu dia menyembelihnya. Ai akhadha yasta'iddu li dzabihi, yaitu beliau siap untuk menyembelihnya. Ini juga bukan hadis nih, keterangan. Tsumma qala, kemudian berkata, bismillah, ini doanya untuk orang yang mau korban nih ya. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad tsumma dhahabihi. Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah ya, min Muhammad, terimalah ya udhiyah ini, min Muhammad, dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad, tsumma dhahabihi, kemudian dia berkurban dengan kambing tersebut. Ini coba kalau min Muhammad seorang, ali Muhammad, kalau pada waktu itu Nabi Muhammad punya istri ya, sampai meninggalnya itu beliau masih punya istri 9, anggap istrinya 9 ya. Anak-anak perempuan, anak-anaknya yang laki udah meninggal semua, yang masih hidup kemungkinan masih ada kali perempuannya 3 lah gitu misalnya ya. Istri Nabi Muhammad 1, istrinya 9, 10, anaknya 3, 13. Terus ditambah wa min ummati Muhammadin, dan umat Muhammad. Mungkin pada waktu itu umat Muhammad masih sedikit, belum banyak ya. Tapi kalau sekarang umat Muhammad udah begitu banyaknya ya, udah 1 miliar. Kalau Nabi berencana bahwa ini pahalanya adalah untuk umat Nabi Muhammad, nah berarti kan yang dimaksud bukan lagi per orang itu sudah ditalangi oleh udhiyahnya Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Tapi mungkin Nabi Muhammad memaksudkan adalah ya, Nabi sebagai diri pribadi yang memang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan udhiyah ini,
kira-kira tuh Nabi sudah bertanggung jawab dan sudah menjamin umatnya, terutama yang tidak mampu, ya itu sudah ada dan sudah memiliki pahala kurban, gitu. Itu yang ingin Nabi katakan. Ya, sebab kalau seandainya ya dengan hadis ini kemudian akhirnya umat Nabi Muhammad dinyatakan cukup dengan korbannya Nabi Muhammad, ya, bukan pahalanya begitu, maka akhirnya mestinya sekarang umat Nabi Muhammad udah nggak perlu kurban lagi. Ya, kan udah dikorbankan sama Nabi Muhammad dengan 1 ekor kambing, ya kan? Kenyataannya kan tidak begitu, bahwa kesunahan berkurban terus berjalan, ya. Untuk apa? Untuk menggugurkan kesunahan per individu, menyelesaikannya dengan ya kemampuan pribadi, bukan ditalangi oleh Rasulullah gitu. Tapi Rasulullah mungkin punya konsep ya bahwa dia sebagai pemimpin itu sudah bertindak untuk ya semua umatnya. Manakala nanti kira-kira Rasulullah dimintakan pertanggungjawaban, wahai Muhammad, bagaimana pertanggungjawaban kamu terhadap umatmu? Nah, Nabi Muhammad bisa menjawab, salah satunya saya sudah bertanggung jawab, saya sudah memberikan kurban untuk umat saya, gitu ya. Namun dengan demikian tidaklah menjadikan gugurnya kewajiban umat Nabi Muhammad atau keharusan umat Nabi Muhammad itu melaksanakan kurban. Sebab nanti ada hadis yang menyatakan ya man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Ya. Siapa saja yang diberikan keluasan rezeki ya lalu dia tidak mau berkurban fala yaqrubanna musallana, maka dia tidak boleh mendekati tempat-tempat ibadah kami. Berarti kalau begitu Nabi enggak suka kepada orang yang tidak mau berkorban, ya, pada orang yang tidak mau berkorban. Berarti kalau begitu Nabi masih tetap memerintahkan umatnya untuk berkurban, ya, secara individu atas usaha sendiri. Adapun pahala, Nabi sudah mencanangkan bagi umatnya, ya, semua umatnya kemungkinan besar sudah mendapatkan pahala dari kurban yang Nabi berikan, tetapi tidak menggugurkan kesunahan atau kewajiban untuk berkurban secara pribadi, ya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa ma bainal qausaini tafsirun laisa min asli hadis, yang terdapat di antara dua kurung itu adalah tafsir bukan daripada hadis. Ada dua nih di kurung sini ini tadi maksudnya ya. Ai a'tinisikin dan ai akhadha yasta'id biridabhihi. Nah, ini mungkin ditandain kali nih saat Sutria yang dikurung nih, tolong. Satu Sutria. Ini nih, nah ya satu. Kalau bisa di ini nih yang dikurung sini. Di atasnya. Ya, jangan terlalu banyak, yang dikurung aja. Yang dikurung aja. Salah. Yang dikurung nih, yang dikurung. Oh, yang ini. Ya, ini yang saya tunjuk. Ya, op. Nah, itu tandain. Kalau bisa diwarnain. Itu bukan hadis maksudnya. Ya, bukan hadis. Ini sih karena PDF sih itunya. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa diedit Nah, ya? ini bukan Microsoft Word. Ya, oke. Kemudian wa an Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabsyaini ahaduhuma anhu wa an alihi wal akharu an ummatihi jami'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kibas, dengan dua kambing besar. Ya, salah satunya untuk dirinya dan juga keluarganya, dan yang lainnya, yang satu lagi untuk umatnya semuanya. Ya. Umatnya semua kan berarti sampai hari kiamat kalau begitu, ya. Berarti perpanjangan pahala kalau menurut hadis ini nih, ya, tidak selesai. Oh, tidak selesai artinya tidak berhenti. Ya. Kurbannya Rasulullah saya kira sama juga dengan kurbannya kita kalau kita mau begitu, ya. Kurbannya kita dan kurbannya Rasulullah itu pahalanya terus melar sampai sekarang, ya, berkepanjangan. Karena Rasulullah niatnya untuk umatnya, maka selagi umatnya itu hadir di dunia ini, maka sangat memungkinkan ya pahala kurban tersebut ya terus mengalir. Nah, inilah pentingnya untuk ya beramal
bersedekah jariah nih para bapak sekalian ya. Kenapa? Nabi Muhammad itu kalau sekarang tercatat umat Islam ada 5 miliar, dengan bersedekah 1 ekor kambing dia sudah bisa mensedekahkan begitu banyak pahala ya untuk umatnya. Bayangkan itu ya. Nah, maka besok-besok kalau Bapak Ibu berkurban, boleh niatnya sebagaimana niat Nabi Muhammad. Saya berkorban untuk diri saya dan juga untuk umat Islam sedunia. Nah, gitu ya. Tapi ingat ya, di depan itu selalu ngomong min Muhammad. Tuh, nih intinya di sini nih. Min Muhammad. Setelah itu tidak ada lagi wamin ali Muhammad karena udah tercakup di sini. Nah, terus wamin ummati Muhammad. Nah, dari umat Nabi Muhammad ya. Nah, jadi dengan demikian kalau begitu yang dimaksud dengan pengorbanan Nabi Muhammad itu adalah pengorbanan yang pahalanya diserahkan kepada umatnya gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita nanti bisa tuh meminta data di akhirat ya Allah dulu pahala kurbannya Nabi Muhammad yang buat saya mana gitu ya kalau catatannya tidak ada gitu karena Nabi Muhammad sudah memberikan pahala kurban kepada kita gitu ya. Nah kita juga boleh ngikut kayak begitu tadi saya katakan saya berkurban untuk diri saya ya dan juga kaum muslimin gitu sebut ya kaum musliminnya. Berarti sejumlah kaum muslimin yang ada di dunia ini kemungkinan besar akan mendapatkan pahala dari korban yang kita kerjakan ya. Rawahu Ahmad. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyat anhu wa an ahli baitihi fayaquluna wa yut'imuna. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu. Ya, dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an seseorang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkorban 1 ekor kambing ya anhu untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Lalu mereka makan ya dan memberikan makan ya. Kalau yakulu itu biasanya untuk pribadi, kalau yut'imun itu untuk orang lain, memberikan makan untuk orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu, riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan mensahihkannya. Ya, kemungkinan besar yang dapat kita ambil yang pertama memang hadis ini begitu apa adanya bahwa setiap orang berkurban boleh untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Berarti paling tidak untuk anak dan istrinya. Tuh sedikitnya situ ya. Dari situ mereka makan untuk pribadi makan, keluarganya dan juga untuk orang lain ya. Mereka berikan juga untuk makan juga. Nah, itu kebiasaan yang ada pada masa Rasulullah. Naik sedikit Pak ya. Oke. Fa idza dakhara rajulu bil wahidah minal ghanami da'ni awil ma'zi anhu wa an ahli baitihi ajza'a an kulli man nawahu min ahli baitihi min hayyin wa mayitin. Apabila berkorban ya, apabila seseorang berkorban dengan 1 ekor kambing ya, baik kambing kacang ataupun kambing Jawa untuk keluarganya, maka cukup dari setiap orang yang diniatkannya itu baik dari keluarganya maupun ya dari keluarganya baik yang hidup maupun yang mati. Nah, di sini perhatikan nih para bapak sekalian, kata-kata min hayyin wa mayitin ini membuktikan bahwa yang dimaksud bukanlah menetapkan satu kurban itu kambingnya untuk sekian orang. Tetap kurbannya untuk 1 orang, tetapi pahalanya untuk diberikan kepada banyak orang. Bisa enggak? Bisa, gitu aja. Karena urusan pahala bukan urusan kita. Kita hanya sekedar mengucapkannya dan meniatkannya. Udah, urusan nanti distribusi pahalanya itu adalah urusan Allah. Kemarin kita menjelaskan bahwa orang yang sudah mati itu kan tidak perlu dikorbankan. Karena Nabi memang tidak pernah menjalankan itu. Ya. Khadijah istrinya yang paling tercinta itu tidak pernah dikorbankan oleh Nabi karena memang sudah meninggal duluan ketika kurban ini disyariatkan. Anak-anaknya yang kecil-kecil udah meninggal duluan, tidak ada yang dikorbankan oleh Nabi. Nah, tetapi Nabi pernah berkurban untuk keluarganya, ya. Pahalanya berarti kalau begitu, Nabi menyerahkan pahalanya untuk keluarganya dan untuk umatnya. Terbukti dari mana? Ada kata-kata min hayyin wa mayitin, baik yang hidup maupun yang mati. Sementara sebenarnya yang mati
Kemarin kasusnya yang pertama harus dibarengin dengan orang yang hidup, ya. Yang kedua, orang yang mati itu berwasiat, ya. Nah, yang ketiga ada yang membentuknya sendiri, tapi mazhabnya itu nanti pada mazhab Ahmad bin Hambal kalau nggak salah begitu, ya, atau Abu Hanifah begitu, ya. Nah, walaupun itu mazhab siapapun, tapi kemungkinan besarnya masih ada lah kesempatan untuk itu. Namun Nabi dalam hal ini menyatakan bahwa untuk orang yang sudah meninggal dunia memang Nabi tidak pernah mengorbankannya, ya, artinya membuatkan hewan kurban untuknya. Sahabat juga tidak pernah mengorbankan keluarga-keluarganya yang membuatkan kurban yang sudah meninggal dunia. Berarti kalau ada kata-kata min hayyin wa mayyitin, maksudnya adalah Nabi, ya, meniatkan pahalanya untuk yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Bukan memberikan 1 ekor kurban kambing. Wah, ini saya sebut si Khadijah, Hafsah, Aisyah, ya, Maimunah, Saudah, anaknya Ibrahim, Taib, Tahir, enggak, ya. Nabi hanya menjelaskan, kelihatannya di sini yang dimaksud adalah bahwa pahala yang saya kurbankan saya serahkan, ya, untuk saya, untuk keluarga saya, baik yang mati, baik yang hidup maupun yang mati. Fa'ilam yanwi, nah nih jelas nih, fa'ilam yanwi syai'an ya'ummu aw yakhussu dakhala fi ahdi baitihi kullu man yashmalahu hadzal lafza urfan aw lughatan. Kalau dia tidak niat, tuh bahasanya niat di sini berarti ini, ya. Tidak niat sedikit pun, berarti kalau niat itu, ya, bukanlah bendanya, ya, pahalanya. Kalau ia tidak niat sedikit pun yang menyeluruh atau yang khusus, maka masuk ke dalamnya ahli baitihi, keluarganya, ya, masuk ke dalam keluarganya itu kullu man yashmaluhu hadzal lafza, setiap orang yang masuk dalam kategori lafaz ahlul bait, urfan aw lughatan, baik secara budaya maupun secara bahasa. Wa fil urfi, yaitu orang yang masuk dalam kategori kebiasaan liman ya'uluhum min zaujatin wa auladin wa aqaribihim, yaitu orang-orang yang dekat dari keluarga mereka, baik daripada istri, anak-anak, dan kerabat. Wa fil lughah, sementara ahlul bait menurut bahasa likulli qaribin lahu, setiap orang yang dekat kepadanya, min dzurriyyatihi, baik keturunan Nabi, wa dzurriyyati abihi, keturunan bapaknya, wa dzurriyyati jaddihi, ya, keturunan kakeknya, wa dzurriyyati jaddi abihi, dan keturunan kakek dari bapaknya. Nah, itu namanya secara bahasa ahlul bait itu masuknya kategorinya ke sana, ya. Nah, jadi kalau begitu di sini ada niat Nabi, ya, untuk menjadikan, ya, pahala hewan kurban yang dipotongnya itu pahalanya untuk diri Nabi, untuk keluarga, dan juga untuk umatnya. Jadi itu adalah pahalanya kelihatannya, ya. Kalau seandainya kurban Rasulullah dinyatakan cukup, saya berkeyakinan Allah pasti menerima kurbannya Nabi Muhammad dan tidak akan mengatakan kurban Muhammad itu kagak cukup gitu. Maka sesungguhnya umat Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi, ya, syariat berkurban, karena sudah diselesaikan oleh Rasulullah sendiri untuk semua umatnya, ya. Wa anjami ummatihi, katanya tadi di atas. Pernyataan anjami ummatihi, kalau seandainya 1 kambing yang dipotong oleh Nabi untuk keseluruhannya itu bisa, maka dengan demikian Nabi sudah menggugurkan kewajiban semua umatnya untuk berkurban. Ya, kalau gitu untuk apa kurban lagi, ya? Secara hukum, ya, secara hukum berarti kita sudah tidak dituntut untuk berkurban karena sudah diselesaikan oleh Rasulullah. Tapi permasalahannya, saya yakin ini bukanlah maksud yang seperti itu. Tetapi Rasulullah, karena dia mendapatkan pahala dari kurban itu, maka dia berniat agar pahala yang didapati, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan dari pemotongan hewan kurban itu, dia ingin menyerahkannya kepada, ya, keluarganya, kepada ahlul baitnya, kepada umatnya. Jangan demikian kita nih termasuk umatnya sebenarnya udah dapat pahala, ya, udah dapat pahala kurban, tetapi mungkin kalau yang belum pernah berkurban berarti dia belum menyelesaikan, ya, kesunahan untuk berkurban, ya.
Kalau seandainya disebut kewajiban, ya kewajiban untuk berkurban, misalnya begitu ya. Nanti di bawah penjelasannya ada lagi. Kita lanjut. Wa yujzi'u sab'ul ba'ir aw sab'ul baqarah aw sab'ul baqar amma tujzi'u anhul wahidah ya minal ghanam. 7 ekor unta, 7 ekor sapi itu mencukupi sebagaimana cukupnya 1 ekor ya untuk 1 orang, 1 ekor kambing untuk 1 orang. Falau dhahar rajulu bisab'i ba'irin aw baqaratin anhu wa ahli baitihi ajza'ahu zalika. Kalau seseorang berkorban dengan seekor unta atau seekor sapi, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitihi dan juga untuk keluarganya, ajza'ahu zalika, itu juga dianggap mencukupi, sah ya. Ya walaupun di sini katanya 7, tapi belum tentu 7. Misalnya ya ada seorang suami punya anak 1, punya istri 1, dia beli kerbau ya, kan cuma bertiga tuh ya. Nah itu nggak apa-apa. Karena apa? Masih batasan di bawah 7 tuh begitu. Nah ini kan berarti tanda nih kalau begitu. Nanti kalau 8 kagak boleh kalau begitu ya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala sab'al badana wal baqarah qa'iman maqam asyad ya. Karena Nabi menjadikan 7 untuk ya sapi dan untuk unta dan sapi menempati tempatnya 1 kambing fil haji di dalam berkurban. Ya. Haji itu nanti hewan kurban untuk dam ya, pada waktu dam. Fakadzalika yakunu fil udhiyah, demikian juga ya pada waktu udhiyah. Li'adamil farqi bainaha wa bainal hadi fi hada, karena tidak ada perbedaan antara hewan udhiyah dengan hewan kurban yang dipergunakan untuk membayar dam. Nah, jadi kalau begitu ketika seseorang bayar dam di Makkah sana tuh orang berhaji ya, itu persyaratannya sama tuh semua ya. Hewannya itu harus memenuhi persyaratan yang sama. Kalau kita kan pergi haji nih, maka bikin hajinya bukan haji ifrad ya. Ada haji kiran, ada haji tamattu. Nah, itu nanti harus bayar denda. Bayar dendanya adalah dengan memotong seekor kambing atau memotong seekor unta. Seekor unta untuk per orang ya, seekor sapi atau unta untuk 7 orang. Persyaratannya sama semua dan ketentuannya juga sama, bahwa 1 ekor kambing untuk 1 ekor 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi atau 1 ekor unta untuk 7 orang. Sekarang begini coba ya, andaikan Nabi Muhammad mencukupkan berkurban 1 kambing untuk seluruh umatnya, maka kalau begitu di Mekah sana untuk membuat bayar dam, saya kira enggak perlu memotong ratusan bahkan ribuan bahkan jutaan kambing ya. Cukup saja 1 orang diwakili oleh pemerintah Arab Saudi misalnya ya, membeli seekor kambing besar lalu dipotong dengan niat yang motong tadi tuh, ini dari saya, misalnya saya ini diperintahkan begitu untuk bayar dam, ini dari Helmi Yusuf untuk bayar dam, dan juga bagi orang yang semuanya terkena kewajiban membayar dam haji tamattu dan haji qiran. Cukup 1 kambing saja kalau begitu. Kenyataannya nggak bisa. Ya, kenyataannya setiap orang yang berhaji dia wajib membayar sendiri damnya. Ya, nah, ini satu pertanda bahwa kalau begitu kurban pun tidak sah kalau seandainya ya dibayar 1 ekor kambing untuk lebih daripada 1 orang gitu ya. Terus kerbau, sapi, unta itu untuk 7 orang. Oh, itu lebih banyak lagi ya. Kalau seandainya saya boleh berkorban 1 ekor sapi untuk semua orang, maka nanti giliran bayar dam juga itu bisa 1 ekor sapi atau 1 ekor unta untuk sekian juta orang yang pergi haji yang kena
bayar tamatu dan bayar dam kalau di sana, bayar kiron ya, bayar dam haji tamatu dan haji kiron di sana ya. Maka atas dasar ini yang dimaksud dengan bahwa Nabi telah berkurban untuk dirinya, keluarganya dan umatnya itu adalah proses penyerahan pahala yang Rasul berikan untuk umatnya, bukan menggugurkan kewajiban atau kesunahan ya bahwa ya kurbannya itu sudah ditalangin oleh Rasulullah. Tidak ya itu. Jadi kita tetap memiliki tingkat kesunahan kalau seandainya tidak disebut kewajiban gitu untuk tetap melaksanakan kurban 1 orang dengan 1 kambing atau 7 orang dengan 1 unta atau 1 sapi atau 1 kerbau gitu ya. Itu aturannya begitu. Wala tujzi'ul wahidah minal ghanam an syahsyain. Nih di sini penjelasannya nih. Yang realnya nih, bukan pahalanya nih ya. Tidak cukup ya 1 ekor kambing untuk 2 orang faksaro apalagi lebih. Nah, sekarang bagaimana nih kalau begini jadinya ya? Tadi katanya Nabi untuk dirinya, untuk keluarganya dan untuk umatnya. Oh, dari pernyataan ini maka yang dimaksud tadi itu adalah bahwa itu adalah pahalanya ya, bukan kecukupan 1 kambing untuk banyak orang begitu. Di sini dikatakan nih, dan tidak mencukupi 1 ekor kambing untuk 2 orang. 2 orang aja nggak cukup. Ngapain main? Ya, 2 orang saja nggak cukup. Faksaro atau lebih, ya, ya lebih-lebih lagi. 2 orang aja nggak boleh gitu ya. Kalau mau dikatakan tidak sah, ya tidak sah 1 ekor kambing untuk 2 orang atau lebih. Ya, yastariyaniha fayudahyani biha. Keduanya membeli kurban tersebut, lalu keduanya berkurban dengan hewan kurban tadi. Kenapa? Li'adami wurudi dzalika fil kitabi was sunnah. Tuh, karena tidak ada datangnya hadis baik dalam kitab maupun sunnah. Kama la yujzi'u ayyashtarika thamaniyatan fa aktsara fi ba'irin aw baqaratin, sebagaimana tidak cukupnya bersekutunya atau berlaku bersama-samanya 8 orang atau lebih di dalam 1 onta atau 1 sapi. Tuh ya. Jadi untuk 1 kambing hanya untuk 1 orang, enggak sah kalau buat 2 orang. Karena hadisnya enggak ada, sunnahnya enggak ada, ayatnya juga enggak ada. Kemudian sapi atau onta itu syariahnya untuk 7 orang, 8 orang atau lebih enggak cukup, enggak sah kalau begitu ya. Kenapa begitu? Li'annal ibadat tauqifiyatun la yajuzu fiha ta'addi al-mahdudah kamiyah wa kaifiyah. Karena yang namanya ibadah itu ya ketetapannya dari Allah, dari Rasul. Kayak tauqifiyah itu namanya sudah ketetapan dari sononya begitu. La yajuzu fiha ta'addil mahdud kamiyah wa kaifiyah. Tidak boleh melampaui ya di dalamnya batasan-batasan volume dan tata caranya gitu ya. Jumlahnya kami itu jumlahnya wakaifiyah dan tata caranya. Jumlahnya 1 ekor kambing 1 orang. Tata caranya ya begitu ya, harus diikuti aturan yang berlaku. Jadi tata caranya dan jumlahnya itu harus berdasarkan ketetapan dari agama. Kenapa? Karena yang namanya udhiyah, kurban itu masuk ibadah. Ibadah tidak boleh melampaui batasan yang telah diatur oleh Allah dan Rasul, baik caranya maupun aturan-aturannya. Ya, sama seperti sholat. Kenapa sholat harus diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam? Iya begitu tata caranya yang Allah atur. Kita boleh nggak membaliknya, salam dulu baru takbir? Nggak bisa, ya. Karena ibadah itu bukan aturan manusia. Ibadah adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan Rasulnya. Wa hakadha fi ghairil ishtirak fi thawab. Demikian juga yang bukan adanya kebersamaan di dalam pahala. Faqad warada tasyrik fihi biduni hasrin kama sabaqa. Nah, sungguh telah datang kebersamaan di dalam pahala tanpa ada batasan sebagaimana telah dijelaskan tuh. Untuk pahala sangat memungkinkan, boleh dibagi-bagi secara bersama-sama ya.
tanpa batasan. Artinya tanpa batasan Nabi Muhammad saja itu menyerahkan pahalanya untuk umatnya. Ya, umatnya umat yang mana? Apakah umat yang Nabi Muhammad ada pada waktu itu? Ya enak dong kalau gitu. Dia dapat pahala dari Nabi, sementara kita tidak, ya kan? Yang dimaksud dengan umat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lahir ya setelah lahirnya Nabi Muhammad, paling tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, ya. Kalaupun tidak mau disebut sebagai seluruhnya, ya. Itu paling tidak adalah orang yang lahir setelah Nabi Muhammad lalu mengikuti syariat Nabi Muhammad, masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad. Itu tanpa batas, untuk pahala bisa begitu, ya. Tapi kalau untuk tata cara dan aturan, nah itu tidak bisa. Wa ala hadza fa idza wujidat wasaya li jama'atin. Atas dasar ini apabila ditemukan wasiat bagi satu kelompok orang. Kula wahidin musin bi udhiyatim min ri'i waqfin masalan, ya. Setiap orang berwasiat, setiap orang yang berwasiat dengan udhiyah itu dari hasil wakaf misalnya. Walam yakfi ri'u kulli wasiatin laha, tetapi tidak mencukupi hasil ya kebunnya untuk melaksanakan wasiat tersebut. Fa innahu la yajuzu jamu hadhil wasaya fi udhiyatin wahidatin, maka tidak boleh menghimpun wasiat ini dalam satu wasiat. Contoh begini. Kita nih yang ada di kelompok saran ada 11 orang nih, ya. Ada 11 orang itu berwasiat ya kepada seseorang. Anggaplah kita panggil namanya misalnya Ahmad. Ya Ahmad, nih kami ya berwasiat nanti kalau kami semua mati ya, tolong ladang kami yang kami punya hasil panennya itu untuk beli kurban ya. Nah, akhirnya matilah kita ya, yang 11 ini nih mati semuanya. Lalu tadi si Ahmad yang menerima wasiat menghitung hasil panen kita. Saya dapat 100.000, yang lain dapat 200.000, 300.000, 400.000. Dihitung-hitung ya, cukuplah buat beli kambing satu gitu ya. Nah, ini tidak benar ya, tidak sah ya, karena jumlah hasil daripada panen kita sedikit per individunya sehingga tidak bisa membeli setiap orang untuk membeli kambing, maka tidak boleh hasil panen kita yang 11 orang ini kita himpun jadi satu untuk kemudian beli satu kambing gitu. Kata si Ahmad, alah udahlah biar gampang pelaksanaan wasiatnya terlaksana segera. Caranya bagaimana? Kumpulin aja duit 100, 200, 300, dapat 4 juta tuh dari 11 orang. Ya. Tapi dapatnya cuma 1 ekor kambing doang. Jadi 11 orang untuk 1 ya ekor kambing, atau 1 ekor kambing untuk kurban 11 orang. Enggak bisa yang demikian tadi ya. Nah, enggak bisa tuh. Maka dikatakan tadi tidak boleh ya untuk menghimpun ya yang tadi itu. Maka fa innahu la yajuzu jamu hadhil wasaya fi udhiyatin wahidatin. 11 orang kita akhirnya dihimpun, dibikinkan korbannya cuma 1 ekor kambing doang. Gara-gara apa? Gara-gara duitnya kurang gitu. Nah, jadi tidak bisa tuh ya, harus tetap 1 orang 1 kurban. 5 araf lamma arafta min annal wahida minal ghanam la tujzi'u an syahsaini fa aktsara fi ghairi thawabi. Ketika diketahui bahwa 1 ekor kambing tidak mencukupi untuk 2 orang atau lebih selain pada pahalanya. Kalau pahalanya boleh, bisa dibagi-bagi ya. Yang bertugas membagi bukan kita lagi ya, Allah yang ngasih nantinya. Wala hadza ya, atas dasar ini fayujma'ur ri hatta yablugha thamanal udhiyah ya. Atas dasar itu maka dihimpunlah hasil panen tadi sehingga mencapai harga udhiyah. Fa in kana dhailan, apabila masih rendah, masih sedikit, la yajtami'u illa ba'da sanawatin, tidak bisa dihimpun kecuali beberapa tahun, tasaddaqa bihi fi ashri dzulhijjati, maka ya dia bersedekah saja pada bulan Zulhijjah. Ya. Jadi bagaimana nih kalau tadi orang berwasiat ada sekian orang ya, setelah dikumpulkan nggak dapat
ya. Harganya tinggi, kambingnya nggak dapat satu. Oh kalau gitu ya sudah sedekah saja ya pada bulan Zulhijjah. Jadi nggak harus berkurban karena nggak cukup. Tadi pertanyaan dari Bu Febri, bagaimana tuh untuk apa namanya, untuk yang di sekolah. Nah itu bisa, yang pertama sekedar untuk latihan supaya mereka mau berkorban. Yang kedua itu kurbannya harus diserahkan untuk satu orang di antara salah satu gurunya di sana. Ya, jadi anak-anak yang ngumpulin, misalnya ada 40 anak, dapat tuh 1 ekor kambing, ya, satu kelas. Nah, yang berkurban itu atas nama wali kelasnya, gitu. Ini Pak Ahmad, kami serahkan 1 ekor kambing untuk Bapak. Nanti Bapak berkurban, ya. Nah, sebaiknya sih dipesankan pahalanya Pak, niatin untuk anak-anak yang berkurban, itu, ya. Itu mestinya begitu tuh, jangan nggak ada niatnya, sayang kalau begitu, orang udah nyumbang tapi tidak ada niat daripada yang diberikan kurban. Jadi bukan untuk 40 anak, tapi diberikan untuk salah satu gurunya gitu ya. Wali kelas lah misalnya ya, atau diambil dari guru-guru yang mungkin secara ekonomi masih rendah begitu ya kan. Nah, berikan dulu kepada mereka tuh. Nah, bilang pesan, diajarin, Pak, ini kambing dari kelas untuk kurban Bapak. Bapak diharapkan meniatkan untuk pahalanya bagi anak-anak yang bergabung bersama ya, menyumbangkan kambing ini. Itu begitu caranya ya. Itu pertanyaan dari Bu Febri tadi seperti itu ya. Nah, yang di atas juga tadi tuh, kalau ada orang berwasiat, boleh nggak beli 1 kambing untuk 11 orang kayak kita tadi sini kumpul bareng-bareng? Boleh, tapi pahalanya saja. Tapi untuk sahnya berkurban itu cukup diwakili oleh 1 orang ya. Misalnya kita udah berwasiat nih, 11 orang ada di sini, 12 orang sekarang ya. Setelah dikumpulin hasil wasiat kita ya cuman ada dapat 1. Ya gampang kalau begitu. Ya, serahkan saja kepada yang berkurban yang kita titipkan wasiatnya tadi itu Pak Ahmad, serahkan kepada dia nantinya. Nah, kemudian Pak Ahmad meniatkan pahalanya untuk kita semua yang berwasiat tadi, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon diingat-ingat, Nabi berkurban untuk dirinya dan keluarganya serta umatnya, itu adalah pahalanya ya, bukan mencukupi kurbannya. 1 kurban hanya cukup untuk 1 orang ya, kambing. Kalau unta dan sapi bisa untuk 7 orang ya. Kambing untuk 2 orang tidak sah, unta untuk 8 orang tidak sah juga ya, begitu. Sedikit lagi, amalau kanal musi wahidan awsa bi'iddati dhuhaya, apabila orang yang berwasiat 1 ya, tapi berwasiat untuk membeli beberapa ekor kambing ya, falam yakfir ri'u li jami'iha, tapi tidak cukup penghasilannya untuk semuanya, fa in sya'al wasiyu jama'at dhahaya fi udhiyatin wahidin li'anna al-musa wahid. Kalau ia bisa penerima kalau mau ya, maka si penerima wasiat bisa menghimpun kurban-kurbannya ya pada 1 udhiyah, karena si pewasiat cuma 1 orang saja. Fa in syaa dhaha udhiyatan fi sanatin, atau kalau dia mau juga dia berkurban 1 udhiyah pada 1 tahun, wa udhiyah fi sinni ukhra, atau dia berkurban nanti pada tahun yang lain. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau ada orang berwasiat, saya misalnya berwasiat kepada Ustaz Sutria, Ustaz Sutria, kalau saya mati nanti tolong beli kambing ya 3 buat saya kurban gitu. Semuanya buat saya begitu. Atau beli kerbau ya buat saya sendiri doang tuh ya. Itu kan berarti namanya beberapa kurban kalau begitu. Kalau saya beli kambing untuk seharga sapi kan berarti 7. Nah, kemudian ya duitnya dari mana gitu ya, duitnya dari mana? Oh, itu saya punya sawah, nanti kalau panen ya belikan 3 ekor kambing gitu. Nah, yang berwasiat 1 saya, tapi saya minta 3 ekor kambing.
maka si penerima wasiat Ustaz Sutria boleh mengalihkannya dengan cara tetap membeli 1 ekor kambing saja, ya, 1 ekor kambing saja. Karena apa? Karena si pewasiat, saya dalam hal ini cuma 1 orang, sudah cukup kalau berkurban dengan 1 ekor kambing saja, gitu, ya. Kalau mau juga boleh 1 tahun ini 1 tahun lagi 1 lagi, ya, menunggu sampai hasil panennya cukup. Nah, tapi kalau hasil panennya memang melimpah dan betul-betul cukup, ya, saya berwasiat beli 3 ekor kambing, ya. Lalu hasil panen cukup tuh untuk beli kambing 3, ya udah beli kalau begitu, ya. Karena itu adalah wasiat. Wal ula aula, yang utama itu adalah yang pertama, begitu, ya. Pak Sutria sudah jam 2. Baik. Ya, salam. Ya. Yang hari ini kita ini ya. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi ada yang barusan tadi Bu Febri. Bu Febri, Assalamualaikum, bisa dibuka dulu nggak mic-nya punya mic-nya Bu Febri? Ana mau nanya ya Ustadz Dirga ya. Itu tadi apa namanya? Ada yang belum ini. Ya. Berarti Ya. arisan hewan kurban boleh ya Ustadz? Boleh. Boleh. Tapi harus tertuju kepada 1 orang. Ya. Yang baik sih begini, arisan kurban setiap orangnya bisa menghasilkan 1 ekor gitu. Misalnya begini, ini kita ada berapa? Ada 12. Setiap orang setiap bulan misalnya bayarlah 500.000 gitu misalnya, ya. Kita kumpulin duit kita tuh 500.000. Nah, nanti kan 1 tahun ya kan dapat 6 juta tuh, ya. Ya, 1 tahun dapat 6 juta. 6 juta itu kan kalau kita beliin kerbau cukup besar itu, ya. 12 kali 6, wah 36 juta. Kalau kita beli kerbau yang 36 juta, besar sekali itu, ya. Nah, jadi dengan cara arisan itu, ya, memang setiap orangnya menghasilkan 1 hewan kerbau. Maaf, 1 hewan udhiyah, ya. Paling tidak 1 kambing, ya. Setiap 1 orang seharga 1 kambing untuk dia berkurban begitu, ya. Kalau seandainya dia berarisan tapi memang tidak mencukupi untuk beli 1 ekor kambing, nanti arisannya misalnya 12 orang untuk, ya, 12 orang 1 kambing gitu misalnya, ya. Nah, itu nggak cukup kalau begitu, nggak sah, ya. Tapi boleh, ya, boleh dengan cara, ya, boleh dengan cara diserahkan kepada 1 saja, ya. Di antara 12 orang ini misalnya serahkan kepada Ustaz Sutria. Ustaz Sutria nih kita punya duit 6 juta nih, ya. Beli 1 kambing. Nah, kambingnya untuk antum kurbankan tapi niatkan juga untuk kita bersama-sama. Nah, cara seperti itu boleh juga, ya. Jadi kita cuma dapat pahala doang tapi tidak gugur kesunahan. Yang paling baik, ya, yang paling baik setiap orang bikin arisan kurban, misalnya setiap bulannya tadi 500.000. Nah, di sini ada 12 orang, maka setiap orangnya dapat 6 juta, ya. 6 juta kali 12 kan 36 juta, udah bisa beli kerbau 1. Nah, 12 kali 6 72. Nah, nanti bisa berapa? 76 ya? 72. Oh, berarti kan lebih kalau gitu kan, kerbaunya banyak kalau gitu, ya. Masing-masing bisa 1, bisa apa, masing-masing bisa dapat 1 hewan kurban lah begitu, ya. Bisa. Dengan cara seperti itu, maka setiap orang kita tuh 12 orang memang bisa per orangnya dapat 1 jadinya gitu, ya. Seperti itu. Jadi cuman sekedar ngumpulin dananya doang sih nggak jadi masalah. Tapi kalau arisan untuk 12 orang cuma dapat 1 ekor kambing, ya. Digilir. Nah, ini caranya adalah diserahkan kepada 1 orang. Misalnya pimpinan lah gitu, ya. Pimpinan arisan siapa? Oh, Ustaz Sutria nih pimpinan arisannya, ya. Kita udah ngumpulin dapat 6 juta. 6 juta kan baru dapat 1 kambing paling-paling, ya kan? Nah, lalu Ustaz Sutria berkorbanlah atas nama dirinya, tapi dia meniatkan pahalanya untuk 11 orang yang lainnya. Tapi 11 orang yang lain, 11 orang yang lain karena 12 di sini. 11 orang yang lain itu tidak gugur kesunahannya, tapi dia sudah mendapatkan pahala
hasil pemberian daripada usaha sutria gitu. Berarti digilir gitu ya, Ustaz? Bisa begitu gilir. Tahun Harus depan setahun satu gitu ya, tahun depan ganti orang, tahun depan ganti orang begitu. Ya, bisa seperti itu. Tapi ingat, yang lainnya itu hanya mendapatkan pahala kurban, bukan menyelesaikan kurban gitu ya. Kalau dia belum mendapatkan giliran gitu. Jadi pahala dibagi-bagi gitu ya, Ustaz? Bisa. Kalau pahala dibagi-bagi bisa. Ya Ustadz. Ya. Silakan. Ya. Ustadz, waktu kajian yang lalu kan bahwa ya sekarang ini kajiannya kan bahwa yang almarhum itu hanya diberikan pahalanya saja. Tapi pada kajian yang lalu, kalau saya nggak lupa tuh satu ekor sapi untuk 1 orang atau 3 orang, Yang sisanya boleh pakai nama almarhum ya, Ustadz pernah bilang gitu. 1 ekor sapi. Iya. Jadi untuk almarhum, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kan tidak ada kesunahan untuk dibikinin kurban gitu masalahnya. Iya. Begitu. Supaya bisa bagaimana caranya gitu ya. Supaya bisa, maka beli kerbau misalnya ya untuk 7 orang gitu kan. 1 kerbau kan untuk 7 orang. Nah, di antara 7 orang itu salah satu atau beberapa orang di antaranya itu boleh untuk yang almarhum yang sudah meninggal. Jadi dibarengin dengan orang yang hidup. Bukan pahalanya saja, namanya juga ya dicantumkan. Iya, kalau itu bisa tuh yang kayak bisa, begitu. Iya, 1 ekor sapi Tapi kalau 1 almarhum dibelikan 1 ekor kambing, nah itu Nabi nggak pernah mengerjakan yang kayak gitu. Ya. Untuk almarhum gitu ya? Ya, untuk almarhum pulang, bapak saya nih udah meninggal dunia, misalnya saya beliin kambing, nah itu nggak boleh begitu, ya, karena Nabi nggak pernah mengerjakan. Berarti kalau yang 1 sapi itu beberapa orang almarhum bisa ya? Misalkan 2, bisa 3 anggotanya, orang. ya tetap anggotanya harus 7. 7, iya. Almarhumnya mau berapa saja boleh, yang penting tidak lebih Tapi dari 7 gitu ya? aja. Iya. Tapi harus yang penting ada yang penting ada yang masih hidup ya Ustaz. Betul, ya, yang hidup ada, yang mati juga ada di situ, ya. Tapi saat misalnya kita mampunya 1 kambing, terus kan untuk almarhum nggak boleh, terus kita niatkan aja gitu, berarti boleh dong? Boleh, tapi yang gugur kewajibannya adalah kita gitu. Jadi Ibu Fauzia misalnya bikin kurban, lalu menghadiahkan pahalanya untuk ibu, ya, maksudnya ibu kandung sana ya atau bapak, bisa begitu. Tapi sekali lagi bapak atau ibu yang kita niatkan hanya mendapatkan pahalanya gitu. Memang itu yang dia butuhkan sebenarnya. Iya, dia kan butuh dagingnya. Ya, karena kan dia udah nggak butuh yang real lagi, yang dia butuhkan kan yang sudah harus kiriman pahala begitu ya. Baik. Ya, syukran Ustaz. Menarik sekali tentang kurban ya. Ya mudah-mudahan nanti ya bagi yang belum berkurban ya segera berkurban nanti ya, baik sapi ataupun kambing lah begitu. Silakan. Nah, Bu Fauzia silakan. Gini Saat, kan banyak tuh DWA yang ngirim-ngirim WA di daerah ini ya, tim ini kurang segini, ini kurang segini gitu, terus gimana? Sementara Ustaz bilang yang lebih baik di wilayah sendiri dulu gitu. Ya, sebenarnya memang aturannya begitu ya, memang aturannya begitu, berkurban di wilayah sendiri sampai di wilayah tersebut memang sudah tidak ada lagi orang yang merasa tidak kebagian hewan kurban, ya gitu. Saya misalnya di daerah saya misalnya di Sukabumi Utara nih, ya, itu kalau saya bikin di Sukabumi Utara itu di Sukabumi Utara itu saya bikin, saat saya bikin itu ada orang miskin berapa kira-kira saya hitung ya, yang fakir berapa gitu misalnya, anggaplah 10 orang yang memang betul-betul butuh begitu ya. Nah, udah saya kasih itu 10 orang, udah semuanya dapat. Tapi saya masih bisa lagi berkorban untuk di tempat lain atau orang lain yang berkorban, jangan lagi di Sukabumi Utara lagi gitu. Kalau di kampung saya sini, kemana? Nah, ke tempat lain. Kenapa? Ke tempat lain dibutuhkan. Kalau di sini saya sudah menanggungnya itu yang 10 orang tadi gitu ya. Itu yang terbaik itu seperti itu. Sementara kita kan ngasihnya ke masjid Saat, nggak motong sendiri. Ya sama, nanti masjid yang ngatur. Nah, iya, kita kan nggak tahu siapa yang dapatnya. Ya sama dengan RT dan RW. Ya, pokoknya di lingkungan sendiri gitu. Iya.
Jadi harus kerjasama dengan RT dan RW dan kelurahan tentunya kalau meluas ya, kalau masjid itu meluas begitu, maka itu perlu tuh. Kalau di sini memang begitu Bu, kalau saya di masjid saya di musola saya itu kerjasamanya adalah mulai dari tingkat RW ya. Jadi siapa-siapa yang memang layak itu RW kita undang, RT kita undang, rapat bersama-sama, bawa data orang fakir miskin dan duafa yang layak untuk diberikan kurban ya. Berapa per RT dapatnya. Nah, nanti di masjid itu di data semuanya dikumpulkan ada berapa ribu, ya kan? Oh, sekian ribu orang. Lihat nanti kambing dan kerbaunya itu ada berapa puluh ekor. Bagi sekian ribu orang tersebut gitu, ya. Kalau seandainya habis ya sudah, nggak ada kewajiban untuk dioper ke kampung lain karena udah habis dibagi di kampung sendiri gitu, ya. Itu seperti itu. Kalau seandainya di kampung kita masih banyak orang fakir miskin, masih banyak orang butuh dengan kambing hewan daging kurban tersebut, lalu kita alihkan kepada orang lain, itu namanya khianat terhadap kampung sendiri. Emang nanti kalau kita mati yang nolongin orang kampung lain, gitu kan? Ya enggak, tapi Ustaz kan kayaknya di kampung lain tuh menderita banget gitu. Enggak penting Bu, mestinya yang bertanggung jawab orang kampung itu sendiri gitu. Biar bagaimanapun menderitanya, ya orang kampung situlah yang bertanggung jawab gitu. Ya. Iya. Baik. Itu kalau dilihat sebenarnya sih di setiap kampung ada Bu orang kayaknya. Cuman kadang-kadang yang memberi motivasi, Bunda Latifah, silakan Bunda Latifah itu nggak mau gitu menjelaskannya. Bun, silakan Bun. Sasa. Ustaz, pernah terjadi, saya kan ngajar di penjara nih. Pernah terjadi ada orang non-Islam yang ikutan berkorban. Terus harus, kata si pemotong, harus ada orang yang diwakilkan, siapa gitu. Kemudian tampillah satu orang petugas dikasih nama dia. Itu gimana Ustaz? Ya. Pada dasarnya orang non-Muslim kewajiban. Itu ibadah apapun memang tidak sah, termasuk kurban. Iya, karena dia kan belum bersyahadat ya, begitu. Kalau dia mau berbuat baik, silakan saja berbuat baik, tak apa-apa. Ya, tapi tadi itu caranya, memang betul harus diwakilkan kepada seorang jadinya yang Muslim. Nah, siapa? Ya siapa saja yang ada di situ, yang ada di tempat dekat di situ, siapa orang Muslimnya. Nah, orang Muslim itu nanti sekedar niat sajalah. Ya Allah, ini saya kurban untuk saya, ya kebaikannya, jangan pahalanya, kebaikannya untuk si fulan itu yang non Muslim gitu. Kalau pahala nggak bisa, ya kebaikan. Nggak dapat pahala ya? Nggak dapat pahala dia. Jadi bilangnya adalah kebaikannya, kebaikannya untuk si fulan yang masih non Muslim itu. Nah, jadi nggak boleh ditolak itu Ustaz. Nggak usah ditolak. Kenapa ditolak? Kan orang mau berbuat baik, ya kan? Orang mau berbuat baik. Saya sah itu, saya gitu. Iya, kalau ditolak mendingan kasih saya aja kalau gitu. Ya, gitu. Yang penting namanya jangan disiarkan ya Ustadz ya. Disiarin juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa disiarin. Tapi kan tadi proses ibadahnya yang benar adalah sudah diserahkan kepada orang lain dulu, ya kan? Supaya memang kambing tersebut sah menjadi kurban. Lalu kebaikannya, ya apa saja nanti kalau Allah mau kasih kepada si orang yang non-Muslim tersebut, kebaikan apa saja Allah kan bisa kasih dalam bentuk yang lain. Semoga dapat hidayah. Tapi kalau gitu dalam ya? bentuk pahala, kan kalau tidak mungkin karena pahala itu harus dalam bentuk ibadah, gitu, ya. Harus dalam bentuk ibadah. Jadi kalau untuk orang non Muslim itu antara dosa dan kebaikan, nah itulah yang mereka dapat. Kalau orang Islam itu pendapatannya paling sedikitnya 3 tuh. Kalau dia berbuat dosa ada dosanya, kalau dia berbuat ibadah ada pahalanya. Nah, selain itu juga ada kebaikannya, gitu, ya. Kebaikan berbeda dengan pahala. Ya, itu kebaikan itu misalnya ya berupa misalnya kerjaannya naik, pangkatnya, ya pendapatannya naik, ya itu kebaikan yang bentuknya real di dunia, itu namanya kebaikan. Tapi untuk pahala itu adalah untuk di akhirat yang mungkin diperoleh
dari perbuatan baik yang disertai dengan niat yang baik juga. Nah, itu baru dapat pahala gitu ya. Nah, orang Islam dapat 3 jadinya. Dapat dosa kalau dia berbuat dosa, dapat pahala kalau dia beribadah, dapat kebaikan kalau dia berbuat kebaikan. Kalau orang non-muslim dapat dosa kalau dia berbuat dosa, dapat kebaikan kalau dia berbuat kebaikan. Ya, sementara ibadah tidak ada pahala baginya. Ya, karena Tapi tidak ada kita makan sah-sah aja itu Ustaz ya. Hah? Kita makan sah-sah aja. Kalau korbannya Nggak Iya. sah, boleh aja. sekedar boleh kali ya. Kalau dinamakan sah tidak sah. Dia kan Ya, nggak ada kewajiban di Sekedar sana. dia ya apa kewajiban dia, orang dia belum Islam ya kan dia nggak punya kewajiban apa-apa karena dia belum memeluk Islam, belum bersyahadat. Dalam arti disebut sah sebagai bahasa Indonesia sah, tapi sebagai sah dalam hal bentuk beribadah tidak ya, maka dia harus dialihkan dulu kepada orang lain ya, supaya nanti nilai kebajikannya itu tetap ada jadinya gitu ya, tidak kosong sama sekali. Di dalam proses kalau orang Cina tuh, maaf, orang Cina itu punya kebiasaan untuk membuang sial, bahasanya begitu. Iya. Itu salah satu caranya adalah mereka dengan cara melepas binatang-binatang yang dikungkung oleh manusia. Misalnya ikan yang dijual, nah itu mereka harus beli supaya melepas ruh-ruh sial mereka di dalam tubuh ikan tersebut, lalu mereka harus melepas ikan tersebut di habitat umum, misalnya di kali. Ya, maka Bapak Ibu kalau pernah melihat ada orang Cina sering buang ikan Yang dikali ya. di kali itu, di mana tuh, di apa namanya itu yang di Jakarta itu ya? Ciliwung. Ya, itu memang dia punya keyakinan untuk buang sial melalui ruh-ruh ikan tersebut. Ya, di saya di sini Bu, di tempat saya dulu tuh pernah ada orang Cina itu buangnya bukannya ikan, bukannya apa, kebo dibuang di sini. Ya. Terus diambil. Ya udah kita tangkap, kita potong waktu itu ya kan. Tangkap Ya. Gede Kira kebonya. didiamin biar kerbaunya pergi aja melawan Enggak, buana. kita tangkap juga, ngapain nanti kalau dia nabrak-nabrak orang, bahaya juga ya kan. Karena kita lihat itu dilepas di jalanan memang sengaja gitu, kelihatannya diturunin di sini begitu dilepas. Ya udah akhirnya kita tangkap, ya udah kita potong aja ya kan. Lalu kalau seandainya dipelihara, siapa yang mau ngempanin? Ya, nanti milik siapa jadinya begitu. Nah, yang kayak gitu tuh memang ada tuh kepercayaan salah satu untuk memberikan relaksasi kepada ruh-ruh mereka dan ruh-ruh nenek moyang mereka. Caranya adalah membahagiakan ruh mereka itu dengan melepas ruh-ruh makhluk hidup. Ya, diantaranya ikan, ya, terus kerbau atau binatang lainnya yang dibeli dari orang-orang yang menangkap, dari binatang-binatang yang tertangkap tadi itu dilepaskan kembali begitu ya, burung gitu ya. Itu banyak ya seperti itu. Kalau kerbau yang orang yang agnia kali ya Ustaz ya. Iya, memang orang kaya. Kalau ikan yang cere. Tergantung Bu, ikan itu Kalau dia orang harus ikan yang banyak, ikan yang besar-besar, ikan mas gede-gede gitu kan, gurame begitu. Bukan ikan halus, bukan ya. Itu harus lama kan mahal Ibu. Ya, itu caranya seperti itu biasanya. Ustadz, boleh bertanya Ustadz? Ya, silakan. Ustadz, saya mohon nanya Ustadz. Dalil kurban ini kan pahala buat saudara kita yang lain itu sah, ya juzu. Nah sekarang Ustadz, apakah dalil ini boleh dikiaskan Ustadz? Kalau saya membaca Al-Fatihah atau Al-Quran, lalu pahalanya saya serahkan pada bapak saya, ibu saya, saudara saya. Dalil ini berlaku nggak seperti itu Ustadz? Atau kalau membacakan Al-Fatihah itu punya dalil sendiri Ustadz? Syukran Ustadz. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan begini, Al-Fatihatu lima quri'at laha. Ya. Al-Fatihah itu yang pertama bisa dibaca untuk apa saja ia diniatkan, gitu ya. Dia ditujukan. Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk tujuan apa saja. Kalau memang tujuannya untuk menyembuhkan, bisa. Karena di situ disebut dengan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Berarti bisa tuh kalau begitu ya.
Cuman kita kan tahu tata caranya. Maka perlu belajar tuh bagaimana supaya Al-Fatihah bisa berfungsi untuk menjadi penyembuh, menjadi obat gitu ya. Nah, lalu kalau seandainya kita ingin mengirimkan pahala dari orang, dari kita lah ya, dari orang hidup maksudnya, dari kita, dari orang hidup kepada orang mati, bagaimana caranya? Nah, sekarang coba kita lihat kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, di mana Rasulullah berjalan menemukan dua kubur yang satu disiksa gara-gara ghibah, kubur yang kedua gara-gara ceboknya kagak beres ya gitu. Lalu Nabi mengambil satu pelepah kurma, lalu dibelah menjadi dua ya. Setelah selesai, Nabi letakkan masing-masing pelepah kurma tersebut pada posisi kuburan masing-masing. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu maksudnya apa sih begitu ya? Jawaban Rasulullah, saya berharap daun kurma tersebut bisa memberikan istighfar kepada orang yang ada di dalam kubur selagi kurma tersebut belum kering gitu ya. Nah, sekarang coba bayangin, istighfarnya daun kurma bermanfaat bagi orang yang sudah mati, bagi mayit ya kan. Nah, coba bandingkan dengan kita ya. Kalau kita yang berakal, kalau kita yang beribadah, kalau kita yang beriman, tentu istighfar kita, Fatihah kita jauh lebih bermanfaat ya dibanding dengan istighfarnya atau Fatihahnya atau baca Qur'annya ya pelepah kurma begitu ya. Jadi itu udah menjadi dalil yang sangat jelas sekali. Rasulullah nggak tanggung-tanggung ya menjadikan benda mati sekaligus sebagai dalil bahwa benda mati itu masih bisa memberikan manfaat ya kepada orang yang sudah meninggal dunia, sampai ya tasbihnya, istighfarnya bisa bermanfaat untuk orang yang mati tersebut. Taunya bahwa pelepah kurma itu bertasbih beristighfar dari mana? Banyak ayat yang di dalamnya menggunakan kata-kata yusabbihu lillahi ma fis samawati ya, atau sabbaha lillahi ma fis samawati. Sabbihisma itu kan semuanya tanda-tanda bahwa apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih ya. Bisa gasnya. Kemudian permasalahannya adalah karena jangan kita nggak dengar, jangan kita nggak tahu, lalu kita bilang nggak ada, itu salah ya. Kemampuan kita untuk mendengar suara daripada benda-benda itu kan memang terbatas. Kita nggak punya pendengaran di atas ultrasonik dan di bawah infrasonik ya. Karena itu kita nggak mendengar suara tembok, suara kayu ya kan. Tapi bagi kuburan, nah itu mungkin suasana dia udah berbeda. Bagi orang yang sudah mati, itu alamnya sudah berbeda. Sangat memungkinkan mereka mendengar ya suara infrasonik dan suara ultrasonik. Toh kampret aja ya yang masih ada di alam ini mampu mendengar suara di atas ultrasonik dan di bawah infrasonik. Nah, kalau begitu sangat memungkinkan ya itu bisa dialihkan, ditransfer pahala tersebut kepada orang yang sudah meninggal dunia. Begitu. Begitu Pak Ilman. Syukuran Ustaz. Baik, ini karena mau jam 2:30 ya. Sampai di sini dulu ya. Kalau ini tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Ustaz Latifah, Bu Fauzia biasa, Bu Renah maupun juga Bu Febri. Baik. Kita langsung tutup dulu ya Pak Ustaz ya. Ya, langsung. Baik, demikian apa yang disampaikan dari Bapak Jaim Yusuf, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bagi ya jamaah ya yang belum berkurban ya segeralah untuk berkurban. Karena ya kurban tersebutlah ini merupakan momen-momen berharga bagi kaum muslimin agar kita akan selalu bertakarub ilallah. Akan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban itulah merupakan ya syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu dilanjutkan dengan lalu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga ini membawa berkah dan rahmat untuk kita semuanya. Terima kasih.
para pajil musuh, para asatidz, asatidzah, penjaga jamaah. Wadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit ya. Assalamualaikum. Ya, syukran Ustaz.